Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Amanah adalah merupakan tanggung jawab yang dipikulkan kepada seseorang di mana dia wajib untuk menjaga dan juga menunaikan amanah ini. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya kepada pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah tersebut kepada pemiliknya. Jadi amanah adalah merupakan tanggung jawab, kewajiban yang dipikulkan pada seseorang di mana dia wajib untuk memelihara dan menunaikan amanah tersebut kepada pemilik-pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala telah memuji bagi seorang yang menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Salah satu di antara sifat-sifat orang yang beriman sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang senantiasa memelihara, menjaga amanah dan juga janji-janji yang telah dipikulkan kepadanya. Amanah ini cukup banyak. Ada amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan pikulkan kepada manusia secara umum, dan juga ada amanah yang berlaku di antara sesama manusia. Amanah yang terbesar adalah sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah ini kepada makhluk-makhluk selain manusia. Kemudian makhluk-makhluk tersebut tidak ada yang bersedia untuk memikul amanah yang begitu berat. Kemudian dipikullah oleh manusia amanah tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Inna 'aradnal amana 'alas samawati wal ard wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah, ya. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Fa'abaina an yahmilnaha. Namun seluruh makhluk-makhluk ini enggan untuk menerima amanah tersebut. Washfaqna minha. Mereka khawatir, takut kalau tidak dapat melaksanakan dan menunaikan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Wa hamalahal insan. Lalu manusia yang berani untuk menerima amanah tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya manusia ini memiliki dua sifat yang akibat daripada dua sifat tersebut maka amanah tersebut terlalaikan dan tidak dijalankan dengan baik. Innahu kana zaluman, memiliki sifat zalim, jahula, dan ketidaktahuan atau sifat jahil. Amanah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut adalah syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah tersebut kepada manusia untuk dijalankan. Maka kewajiban seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal amanah ini adalah menjalankan syariat Islam tersebut dalam kehidupannya, dalam segala lini kehidupannya. Juga di antara amanah, di samping amanah menjalankan syariat ini adalah amanah berupa jasmani manusia itu sendiri yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadanya, dan diperintahkan untuk menunaikan amanah tersebut dengan baik, menjaga jasmani agar supaya tetap sehat, tidak menzolimi diri sendiri. Demikian juga tidak menggunakan jasmani yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini untuk hal-hal yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antara amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia adalah harta, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah tersebut agar supaya manusia menggunakan harta pada jalan-jalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas amanah tersebut nanti di hari kiamat, dimintai pertanggungjawaban tentang harta tersebut. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana dia memperoleh harta tersebut dan di mana dia membelanjakan harta yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadanya. Demikian juga di antara amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada manusia ini adalah
adalah anak, keturunan, istri, dan siapa saja yang berada di bawah tanggungannya. Maka dia berkewajiban untuk menjaga dan menjalankan amanah ini dengan baik. Memerintahkan anak-anaknya untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan mereka, memberikan mereka pendidikan khususnya dalam masalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kepada istri-istri dan keturunannya. Nah, ini adalah merupakan bagian di antara amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia untuk dijalankan. Nah, di sana ada beberapa bentuk amanah-amanah yang berkaitan antara sesama manusia. Dalam kesempatan ini kita akan sebutkan 3 hal di antaranya yang mungkin patut untuk kita stressing, yang banyak terjadi di antara sesama manusia. Yang pertama adalah amanah berupa pekerjaan. Amanah berupa pekerjaan. Baik seseorang itu bekerja kepada instansi negeri ya, ataupun swasta, atau mungkin kepada seseorang, maka dia wajib untuk menjalankan tugas-tugas yang telah dipikulkan kepadanya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh amanah, secara profesional, sesuai dengan apa yang telah disepakati ya, dalam akad perjanjian kerja antara dia dan juga pihak di mana dia bekerja di tempat tersebut. Maka dia harus menjalankan kewajiban-kewajibannya tersebut sesuai dengan apa yang telah dia sepakati bersama dengan pihak di mana dia bekerja. Dia tidak boleh melakukan pengkhianatan di dalamnya, tidak boleh melakukan korupsi misalnya, tidak boleh menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya. Dia harus menjalankan pekerjaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua merupakan amanah yang sering terjadi di antara sesama manusia adalah barang yang dititipkan kepadanya, atau misalnya harta yang dititipkan kepadanya. Maka seorang yang dititipkan barang kepadanya, dia wajib untuk menjaga amanah tersebut. Dia harus menjaga titipan itu dengan baik, memeliharanya, menjaganya, dan tidak merusaknya atau mengambilnya tanpa seizin pemiliknya. Selama dia tetap menjaga dengan baik ya, tanpa ada kelalaian, tanpa ada unsur kesengajaan, maka dia tidak bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi terhadap barang-barang tersebut. Ya, misalnya dititipkan padanya kendaraan yang untuk disimpan selama kepergian orang tersebut, maka dia berkewajiban untuk menjaga amanah itu dengan baik, tidak memanfaatkannya pada hal-hal yang tidak diizinkan oleh pemilik kendaraan tersebut, dan dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga barang tersebut agar supaya terpelihara dengan baik dan tidak rusak. Ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tanpa unsur kesengajaan ya, tanpa ada kelalaian, kemudian amanah dan barang tersebut rusak, maka dia tidak bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab ketika ada unsur kesengajaan untuk merusak ya, atau mengambil atau lalai dalam menjaga amanah tersebut. Demikian juga adalah amanah berupa harta yang dititipkan padanya, atau mungkin utang yang telah dititipkan kepadanya, diberikan kepadanya utang, maka dia berkewajiban untuk menjaga utang tersebut dan menunaikan utang itu ketika telah jatuh tempo dan telah diminta oleh sang pemilik piutang. Tidak membayar utang, bersengaja untuk menunda-nunda membayar utang padahal dia telah memiliki kemampuan, adalah merupakan satu bentuk kezaliman, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Matalul ghani zulmun." Menunda-nunda pembayaran utang oleh orang yang mampu, orang yang telah memiliki kecukupan untuk membayar, adalah merupakan salah satu bentuk kezaliman. Dan ingat bahwasanya az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Perbuatan zalim adalah merupakan kegelapan yang akan didapati nanti pada hari kiamat. Dan yang lebih parah lagi adalah ketika dia menyangkal utang yang telah diberikan kepadanya. Telah diberikan utang padanya, kemudian ketika diminta, ketika ditagih, dia mengatakan, "Saya tidak pernah meminjam harta dari Anda." Maka
menyangkal utang yang telah diberikan kepadanya lebih parah lagi dibandingkan orang yang menunda-nunda untuk tidak membayarnya. Oleh karena itu dalam syariat Islam memerintahkan agar supaya seseorang yang ketika melakukan akad utang piutang dengan orang lain sangat dianjurkan untuk ditulis dan disaksikan oleh 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki plus 2 orang perempuan, agar supaya utang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada peluang bagi salah satu di antara pihak untuk mengingkarinya atau menyangkal apa yang telah disepakati bersama dalam utang piutang tersebut. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan amanah ini adalah rahasia. Baik rahasia antara seorang suami istri dalam rumah tangganya beserta anak-anaknya, ataupun rahasia yang berkaitan dalam sebuah kelompok orang tertentu, ya, apakah itu kelompok kerja atau perusahaan atau apa saja. Maka ketika orang-orang yang berada dalamnya bersepakat untuk menjaga rahasia, maka rahasia tersebut harus disimpan, dijaga dan tidak dibeberkan, tidak dibocorkan kepada orang lain. Ini merupakan bentuk pengkhianatan ya, ketika membocorkan rahasia yang seharusnya dijaga. Ya, demikian juga misalnya ketika terjadi pertemuan-pertemuan, rapat-rapat tertutup, rapat-rapat khusus dalam sebuah instansi dan sebuah kantor, ya. Maka mereka wajib untuk menjaga rahasia tersebut, apalagi kalau sudah ditekankan bahwasanya apa yang kita bicarakan ini merupakan hal yang rahasia yang tidak boleh dibeberkan dan dibocorkan kepada orang lain. Sebagaimana dikatakan bahwasanya al-majlisu amanah, bahwasanya dalam suatu majelis apa yang dibicarakan adalah merupakan amanah, tidak boleh dibeberkan kepada orang lain kecuali seizin orang-orang yang bersepakat di dalamnya. Demikian juga lebih khusus lagi antara suami istri. Ada hal-hal yang merupakan rahasia antara suami dan istri, khususnya yang berkaitan dengan hubungan rumah tangga, yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Maka ini merupakan hal-hal yang patut untuk dijaga. Tidak pantas bagi seorang istri meluapkan curahan hatinya kepada orang lain, kemudian menceritakan kejelekan suaminya. Demikian juga sebaliknya, atau menceritakan hal-hal yang terjadi di dalam kamarnya, ya, antara hubungan dia dengan suaminya atau dia dengan istrinya. Maka ini adalah merupakan rahasia yang harus dijaga, tidak boleh dibeberkan, karena tentu salah satu di antara pasangan tersebut tidak rela ketika hal tersebut dibocorkan dan dibeberkan kepada orang lain, apalagi jika hal tersebut berkaitan dengan perkara-perkara yang sifatnya kurang atau aib yang terdapat pada diri pasangannya. Nah, ini adalah kurang lebih 3 hal yang patut untuk kita perhatikan kaitannya dengan amanah kita dengan sesama orang lain, untuk senantiasa kita menjaganya. Dan ingat bahwasanya lawan daripada amanah ini adalah merupakan khianat. Khianat adalah merupakan salah satu di antara dosa besar yang telah Allah Subhanahu wa taala ingatkan agar supaya dijauhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang beriman, la takhunullaha war rasul, jangan mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dengan melanggar perintah-perintahnya, melanggar larang-larangnya dan tidak menjalankan perintahnya. War rasul, dan jangan juga berkhianat kepada Rasulullah dengan meninggalkan syariatnya, meninggalkan sunnah-sunnahnya. Wa takhunu amanatikum, dan juga jangan kalian berkhianat terhadap amanah-amanah yang telah dipikulkan kepada kalian. Hendaklah kalian jalankan dengan sebaik-baiknya amanah tersebut. Dan juga salah satu di antara ciri-ciri orang yang tidak beriman atau orang yang munafik adalah tidak menunaikan amanah, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq thalath, bahwasanya tanda-tanda ciri-ciri orang yang munafik itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah idza tumina khana, ketika diberikan amanah untuk dijaga, untuk dijalankan, khana, maka dia tidak menjalankannya dengan baik. Dan Rasulullah SAW telah mengancam bahwa man ghasyana falaysa minna, siapa yang berbuat
khianat kepada kami, berbuat tidak jujur kepada kami, berbuat curang kepada kami, kepada kaum muslimin, falaysa minna, maka dia bukan termasuk dalam golongan kami, tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjaga amanah dengan baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akibat yang didapatkan di dunia bagi orang yang berkhianat cukup banyak. Cukuplah orang-orang membencinya, cukuplah orang-orang tidak memberi kepercayaan kepadanya adalah merupakan bentuk hukuman bagi orang yang berkhianat. Terlebih lagi di akhirat Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bentuk-bentuk hukuman dan ancaman sebagaimana yang disebutkan oleh Allah oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, bahwasanya al-ghadiru yansibullahu lahu liwa'an yaumal qiyamah, bahwasanya pada hari kiamat orang yang melakukan perbuatan khianat akan ditancapkan bendera baginya pada hari kiamat. Yuqal hadhihi ghadratu fulan, maka dikatakan kepada seluruh manusia, kepada khalayak manusia, dibeberkan ayatnya tersebut di hadapan seluruh manusia, dikatakan bahwasanya lihatlah si fulan ini adalah merupakan orang yang telah berkhianat ketika semasa hidupnya di dunia. Maka oleh karena itu marilah kita menjaga amanah yang dipikulkan kepada kita. Pertama adalah amanah yang cukup besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, yaitu amanah untuk menjalankan syariatnya. Kemudian amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan pada kita berupa diri kita, anak-anak kita, istri kita, harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, hendaklah kita jalankan dengan sebaik-baiknya amanah tersebut. Demikian juga amanah yang berkaitan antara kita dengan sesama manusia yang telah kita sebutkan tadi, berupa amanah pekerjaan, amanah harta dan titipan. Demikian juga rahasia yang telah disepakati untuk tidak dibocorkan. Maka semua ini adalah merupakan amanah-amanah yang patut untuk kita jaga, dan ciri yang sangat menonjol bagi seorang yang beriman adalah ketika dia dapat menjaga amanahnya dengan baik. Dan marilah kita menjauhi sifat yang tercela, yaitu sifat khianat terhadap amanah-amanah yang telah dibebankan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang amanah, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita agar supaya tidak terjatuh kepada sifat-sifat khianat. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.